Apakah benar happy wife, happy life? Banyak kata-kata yang ada di sosial media ya, happy wife, happy life. Itu sesuatu kayak orang itu kalau istri kamu happy, pasti suaminya kehidupannya akan bahagia. Itu secara general yes, karena itu menunjukkan kalau keluarga itu harmonis. Kalau istrinya happy, pasti keluarganya juga happy. Tapi tergantung juga apa yang membuat istrinya happy. Nah, like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. Hai guys, welcome di channelnya Kak Sas. Welcome back untuk kalian yang udah biasa nongkrong bersama Kak Sas. Untuk kalian yang suka berkebun sama Kak Sas, sabar ya, berkebunnya udah mau dimulai karena sudah musim spring ya, musim semi. Kalian mau tengok di luar ini, Kak Sas lagi di office ya. Tuh, daun-daun udah mulai bersemi. Anyway, hari ini Kak Sas tidak akan berbicara tentang berkebun atau bertanam menanam, tetapi Kak Sas kali ini mau berbicara sedikit tentang sesuatu yang bisa membuat tips untuk kebahagiaan rumah tangga kalian atau sebagai seorang manusia di dunia ini. Anyway, ya kemarin Kak Sas membaca blog ya, blog itu kayak tulisan artikel itu tentang sesuatu atau seseorang mengeluh kesahkan tentang kehidupan mereka. Jadi Kak Sas mau share di sini, mungkin akan bermanfaat untuk kalian dan akan Kak Sas berikan sedikit tips dan juga berikan apa pendapat Kak Sas gitu ya. Anyway, dalam suatu artikel Kak Sas membaca ini pengakuan seorang istri ya. Dia ini di blog dan dia bilang dia itu dari sekolah zaman kuliah itu dia karena tidak kecukupan ya, mungkin dia tidak punya uang karena seorang pelajar. Jadi dia itu benar-benar mendambakan sebuah tas branded, tas Coach lah ya, bukan terlalu branded kayak Hermes atau LV kayak gitu. Cuman tas Coach, cuman agak mahal juga kan, beberapa ratus dolar gitu ya. Sebagai seorang pelajar dia tidak mampu untuk membeli tas branded tersebut. Nah, di saat dia menikah, dia bilang sama suaminya, tas itu sangat penting untuk saya gitu katanya. Terus dia itu akan membuat saya sangat happy. Nah, dia bilang sama suaminya, merayu suaminya. Nah, akhirnya suaminya itu memberikan hadiah untuk dia biar dia happy, meskipun suaminya pendapatannya itu kurang ya. Tapi karena dia mau memberikan kehappyan atau kebahagiaan untuk istrinya, suaminya memberikan uang hadiah untuk membeli tas branded Coach tersebut ya. Nah, ternyata si istri itu setelah dibelikan tas Coach itu, rasa happy-nya itu sementara aja, rasa senangnya itu cuma sementara. Habis itu rasa happy-nya udah hilang. Dikira kalau sudah beli tas Coach itu saya tidak akan memerlukan hal lain, ini salah satu hal yang akan membuat saya bahagia selamanya. Ternyata tidak. Dan akhirnya dia punya anak dan tas Coach-nya itu disimpan di lemari, karena kalau punya anak tasnya ganti dengan diaper bag kan. Kalau di Amerika diaper bag itu adalah tas untuk menyimpan popok ya. Seorang ibu biasanya itulah tasnya untuk menyimpan popok. Jadi terus dia juga refleksi, aku nggak memakai tas Coach, aku juga biasa aja. Itu bukan salah satu kebahagiaan yang abadi gitu. Dia sudah refleksi, tetapi dia merasa bersalah karena apa? Dia sudah merasa dia memanipulasi suaminya untuk membelikan tas tersebut dengan pendapatan yang kurang. Dia
membuat suaminya untuk membeli tas tersebut, dan dia rasa tidak berbelas kasihan sama suaminya yang bekerja keras untuk membeli tas tersebut. Dan lessonnya itu adalah kebahagiaan itu bukan terdapat dari sesuatu yang branded atau sesuatu yang mewah. Kalau mampu ya silahkan, kalau tidak membuat financial kalian itu terpengaruh, ya silahkan. Kalau memang tidak mampu ya jangan dipaksakan, karena akan menghambat hal-hal lain dan juga akan merusak keharmonisan keluarga. Seumpamanya seorang istri mau hal-hal yang mewah tapi suaminya tidak mampu, itu akan membuat konflik dalam rumah tangga. Karena istrinya akan membandingkan, oh itu si suaminya memberikan ini itu kepada istrinya, dan itu akan membuat seorang suami merasa tidak bisa memberikan apa yang istrinya mau. Jadi kalau kalian sudah percaya diri dari dalam, tidak memerlukan hal-hal yang mewah untuk membuat kalian itu bahagia. Jadi kebahagiaan itu adalah dalam pasangan ya, itu adalah komunikasi yang bagus. Itu akan membuat lebih keharmonisan dalam rumah tangga. Kalau mau membeli sesuatu harus discuss, dan secara tidak langsung itu akan membuat kalian untuk membudget atau untuk berdiskusi tentang financial kalian, tidak hanya menginginkan apa yang salah satu pasangan inginkan, baik suami atau istrinya. Mungkin suami juga bisa mempunyai hal tersebut, oh kalau aku bisa beli mobil ini pasti akan bahagia. Nah, itu adalah salah satu yang harus dibicarakan dalam masalah rumah tangga. Konflik-konflik seperti itu, financial conflict itu banyak menyebabkan kerenggangan keharmonisan rumah tangga. Sebagai seorang terapis, seorang psikoterapis, Kak Sa sudah melihat sendiri bagaimana itu akan mempengaruhi kedekatan dan keharmonisan seperti yang saya bilang. Jadi apa yang saya mau sampaikan, happy wife, happy life itu bukan selalu benar, karena happy atau kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan apa yang istri kamu mau, karena kemauan bisa berubah-ubah. Setelah mendapat tas, mungkin happy-nya sudah, kebahagiaannya sudah luntur, pengen satu lagi. Di manakah batas kebahagiaan? Seperti lari di tempat ya, nggak kemana-mana. Jadi kalau kebahagiaan itu diukur dengan contentment atau merasa cukup, belajar merasa cukup, itulah happiness yang sesungguhnya. Apapun yang kalian punya, merasa cukup, kecuali harus tidak kecukupan makan atau tidak kecukupan ada atap rumah, mungkin itu kebutuhan lain. Kalau hal-hal yang lain itu kecukupan itu ada di sini, di dalam kesyukuran, karena hal-hal eksternal itu sifatnya cuma sementara saja. Jadi kalau kalian mau meningkatkan keharmonisan rumah tangga, berdiskusi, berbicara tentang financial budgeting atau tidak memanipulasi satu sama lain untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya eksternal ya. Anyway, sampai sini dulu. Kalau kalian suka hal-hal seperti ini, Kak Sas akan lanjutkan, dan Kak Sas ada pekerjaan dan sebentar lagi ada pasien. God bless you. Salam hangat dari Amerika. Stay tune. Kak Sas akan berkebun dengan kalian. Bye-bye.